I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian buat adik-adik yang mau lanjut sekolahnya di sekolah kedinasan. Nah, langsung aja buka Google-nya ya. Teman-teman langsung buka aja di sini, ikutin ya, jangan sampai ada satu huruf pun yang salah. Ketik aja di sini dikdin.bkn.go.id, kemudian enter. Nah, di sini ada alurnya. Buat kalian yang belum tahu gimana caranya, kalian harus baca ini, alur pendaftaran SECN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Jadi aku udah upload video tentang alur pendaftaran ini. Supaya lebih jelasnya, kalian wajib membaca buku petunjuk pendaftaran Dikdin 2020 ini. Harus dibaca ya, supaya kalian paham gimana sih alurnya, apa aja yang harus diperhatikan, apa aja yang harus dipersiapkan kalau kalian mau daftar di sekolah kedinasan ini. Nah, di sini ada 25 halaman. Kalian harus baca. Jadi jangan tanya dulu orang lain, karena disinilah sebenarnya jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian sendiri. Nah, di sini udah jelas banget ya. Sampai ke paling bawah. Ini adalah kartu pendaftaran SECASN Dikdin 2019 tahun lalu. Jadi di sini aku lihat untuk pendaftaran sekolah kedinasan ini mirip dengan waktu mendaftar di CPNS. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi untuk kalian yang mau tahu pengumuman informasi sekolah kedinasan ini, kalian harus klik di bagian layanan informasi. Nah, di sini udah ada ya sekitar berapa nih sekolah kedinasan yang udah buka pendaftarannya. Jadi buat kalian yang daftar, kan kalian belum bisa ya katanya. Kalian jangan heran karena emang belum bisa. Sekarang kan aku nge-tag videonya tanggal 6 nih, bulan 6. Buka pendaftaran itu adalah tanggal 8. Jadi sekarang itu masih pembukaan pengumumannya aja, bukan pembukaan pendaftarannya gitu ya. Di sini yang pertama adalah Badan Intelijen Negara. Untuk melihat pengumumannya, kalian langsung klik aja di sini download. Nanti kalian akan tahu apa sih syaratnya, apa aturannya, dan gimana tahapan-tahapannya. Jadi ini wajib banget untuk kalian lihat dan kalian baca dengan sejelas-jelasnya, supaya kalian nggak salah lagi waktu melakukan pendaftaran sampai dengan tahap akhirnya nanti. Nah, ini dia pengumumannya kalau misalnya kalian mau daftar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Jadi kalian harus baca ini ya. Di sini jalur seleksinya ada dua. Yang pertama yaitu jalur talent scouting dan jalur umum. Jadi yang pertama adalah jalur penerimaan yang disediakan untuk peserta seleksi yang memenuhi syarat. Untuk umum, seleksi penerimaan taruna STIN tahun akademik 2020-2021 dan dipilih oleh STIN atau BIN karena pertimbangan tertentu seperti memiliki bakat atau prestasi ataupun kekhususan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas intelijen. Nah, kalau jalur umum itu adalah jalur penerimaan yang disediakan untuk peserta seleksi yang memenuhi syarat umum seleksi penerimaan taruna. Nah, untuk pendaftaran dan persyaratannya kalian bisa baca di sini ya. Ini udah sangat jelas. Kemudian nih, hal yang paling penting adalah berpendidikan minimal SMA atau SMK atau MA, bukan lulusan paket C dengan ketentuan lulusan SMA atau SMK atau MA tahun 2018 dan 2019 dengan memiliki nilai rata-rata ijazah minimal 70. Kemudian bagi lulusan SMA atau SMK atau MA tahun 2020, nilai rata-ratanya dari raport semester 1 sampai semester 5 adalah minimal 70. Jadi kemarin ada yang nanya nih, bisa nggak lulusan SMK untuk daftar di sekolah kedinasan? Ini udah pasti bisa, jadi kalian langsung daftar aja, tapi sesuaikan dulu nilai rata-ratanya udah sesuai atau belum. Nah, kalian baca aja. Kemudian di sini tidak buta warna.
Jadi di sini nggak boleh buta warna ya kalau untuk daftar di sekolah kedinasan ini. Ini adalah link yang harus kalian ketahui supaya kalian nggak lari ke link yang lainnya ya. Kemudian di sini ada calon peserta seleksi akan mendapatkan link registrasi STIN dari STIN berupa portal yang ini melalui email masing-masing dan resume bukti pendaftaran. Jadi kalian harus baca semua dari awal sampai ke nomor 7 ini. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Nah, untuk sekolah kedinasan selanjutnya aku buka lagi ya teman-teman supaya kalian bisa tahu apa sih yang udah buka sekarang. Nah, di sini ada Badan Pusat Statistik. Kalian download aja lagi. Ini adalah portal penerimaan mahasiswa baru untuk Politeknik Statistika STIS. Ini kalian harus tahu ya, bahwa lulusan program Diploma 3 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara ataupun ASN golongan 2C dan akan ditugaskan di BPS di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalian sangat beruntung kalau misalnya kalian bisa lulus di salah satu ini. Jadi kalian nggak perlu lagi daftar-daftar CPNS gitu teman-teman. Tapi di sini udah banyak banget ya saingannya. Jadi kalian perlu belajar yang semakin giat dan semakin semangat supaya kalian bisa masuk ke sekolah kedinasan yang kalian impikan. Jadi kalau Diploma 3 ataupun D3 ini akan diangkat sebagai CASN golongan 2C. Kalau Diploma 4 akan diangkat sebagai golongan 3A. Dan juga akan ditugaskan di BPS, mau kementerian atau lembaga atau instansi lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Dan selama masa pendidikan atau perkuliahan, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan atau tanpa uang saku. Nah, ini adalah pendaftarannya. Ini sangat penting ya untuk kalian yang mau masuk di sekolah kedinasan. Kalau bisa sih kalian harus mencari sekolah kedinasan yang banyak peluangnya. Jangan banyak peminatnya karena kalian bisa semakin kewalahan kalau misalnya mau daftar di sekolah kedinasan yang banyak peminatnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian sudah yakin sih nggak apa-apa. Kalian bisa coba aja sesuai dengan kemampuan kalian. Sistem seleksinya itu adalah ada 3 tahap di sini. Tahap pertama yaitu SKD atau seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem CHAT. Untuk tahap yang kedua adalah TPA atau tes potensi akademik menggunakan sistem ujian berbasis komputer. Jadi tes potensi akademiknya itu menggunakan komputer juga. Untuk tahap ketiga adalah tes kesehatan dan kebugaran. Pada setiap tahapan berlaku sistem gugur. Jadi kalau misalnya kalian lulus di tahap 1, kalian bisa lanjut ke tahap kedua. Tapi kalau misalnya kalian nggak lulus di tahap ke-1, kalian akan gagal sampai di sini saja dan kalian nggak bisa lanjut ke tahap kedua. Begitu juga untuk tahap kedua, untuk naik ke tahap ketiga lagi. Jadi usahakan kalian bisa lulus di kedua tahapan ini dan sampai ke tahap ketiganya. Nah, untuk persyaratannya kalian bisa lihat di sini. Ini udah jelas banget ya ditulis di sini. Untuk biaya seleksinya, calon peserta dikenakan biaya seleksi sebesar Rp300.000 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPS. Jadi ini sudah diatur ya teman-teman. Jangan tanya lagi kenapa jumlahnya segini. Nah, untuk jadwal kegiatannya, di sini sudah ada tanggal ataupun bulan yang tentatif ya, yang artinya tentatif itu bisa berubah-ubah sesuai dengan peraturan yang ada nantinya. Nah, di sini ada banyak sekali dan diperkirakan kuliah itu mulai tanggal 5 Oktober tahun 2020. Di sini adalah portal resmi dan alamat panitia pelaksana. Yang selanjutnya adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar, kalian klik aja download di sini sama seperti yang tadi ya. Ini adalah penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Jadi ini adalah persyaratan umumnya.
Untuk persyaratan administrasinya kalian bisa baca di sini. Pendaftarannya itu sama ya, tanggal 8 sampai 23 Juni. Nah, di sini udah jelas banget dibuat. Untuk file foto itu bukan hasil scan dan berwarna terbaru 3 bulan terakhir dengan latar belakang warna merah. Jadi jangan pakai warna biru ataupun yang lainnya. Dan formatnya itu adalah JPG, nggak boleh PDF ataupun yang lainnya. Ukuran maksimal foto ini yaitu 200 KB. Kemudian scan KTP asli ataupun kartu keluarga asli bagi yang belum mempunyai KTP. Formatnya juga sama yaitu JPG dan maksimal 200 KB. Kemudian yang ketiga adalah scan halaman profil, identitas lengkap atau biodata siswa pada rapor asli. Formatnya adalah PDF dengan maksimal ukuran 500 KB. Dan scan halaman nilai raport semester 4 dan 5 yang asli yang memuat nilai pengetahuan matematika dan bahasa Inggris dalam satu PDF. Jadi kalian harus menyatukan nilai raport semester 4 dan 5 yang asli ya, yang ada matematika dan bahasa Inggrisnya dalam satu PDF, jangan terpisah. Dan maksimal ukurannya yaitu 1000 KB. Aku udah pernah buat video tentang gimana sih caranya supaya kalian bisa menentukan ataupun menyesuaikan ukuran maksimal dari tipe file baik yang JPG maupun PDF, dan ukurannya juga bisa. Jadi kalian tonton aja ya video aku itu. Kemudian untuk pengumuman peserta yang lulus seleksi berkas dan berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar akan diinfokan pada website resmi Poltek SSN, yaitu di sini. Lokasi pelaksanaan seleksi itu seleksi akan dilaksanakan di Bogor ataupun Jakarta dan Yogyakarta. Jadwalnya itu akan diinfokan melalui website ini. Nah, itu tadi adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Kalau misalnya Kementerian Dalam Negeri, kalian download di sini. Nah, ini adalah persyaratan pendaftarannya. Di sini ada persyaratan umum dan di sini ada persyaratan administrasi. Kalian baca aja. Kemudian alurnya sama ya, seperti yang tadi. Dan tahapannya yang pertama yaitu SKD, sama seperti yang tadi. Kemudian tes kesehatan tahap 1 dan pantukhir atau verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran dan tes kesehatan tahap 2. Jadwal seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2020. Di sini ada tanggal-tanggalnya dan ada websitenya. Untuk kuota calon praja IPDN tahun 2020 kalian bisa lihat di sini. Di sini ya. Kemudian kalian bisa klik aja untuk Aceh. Nah, di sini ada 51, Sumatera Utara ada 71 dan lain-lainnya sampai ke Kalimantan Utara dengan kuota 15 dan jumlah totalnya adalah 1.200. Dan kalau yang kabupaten di sini kita klik aja. Jumlah totalnya yaitu 63. Nah, selanjutnya ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalian download aja. Untuk pengumuman seleksi Ikatan Dinas Poltekip dan Poltekim tahun 2020, kalian klik aja di sini. Nah, ini adalah persyaratannya dan tahapannya. Kalian baca aja deh, di sini jelas banget tinggi badan prianya berapa, wanitanya berapa, kemudian nilai-nilainya itu berapa, dan ini yang paling penting ya, kuota formasi taruna dan taruni sekolah kedinasan. Biar kalian tahu kira-kira kita punya peluang atau enggak sih di sekolah kedinasan yang ini. Tata cara pendaftarannya kalian bisa lihat di sini. Nah, selalu melalui dikdin.bkn.go.id. Jadi jangan pakai website lain. Kalian harus fokus ke sini. Itu adalah pintu utama kalau kalian mau mendaftar di sekolah kedinasan. Nah, khusus bagi pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai putra-putri Papua ataupun Papua Barat melakukan pendaftaran. Unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online dimulai tanggal 8 sampai dengan 23 Juni 2020 pada portal http://catar.kemenkumham.go.id. Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan
Apabila terdapat kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Panitia tidak dapat merubahnya, dan apabila memilih lebih dari satu pilihan sekolah kedinasan, maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur ataupun tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi. Nah, di sini ada formasi umum udah dijelaskan. Kemudian untuk pelamar putra-putri Papua juga udah dijelaskan apa sih persyaratannya, karena itu beda-beda, jadi kalian harus baca dengan jeli. Nah, tahapannya juga sama ya. Seleksi administrasi, berkasnya diunggah, kemudian verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan. Jadi di sini ada proses pengukuran tinggi badan. Kemudian tahapan berikutnya adalah SKD, seleksi kompetensi dasar, sama seperti yang tadi, itu seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes, kemudian seleksi wawancara dan pengamatan fisik dan keterampilan. Lain-lainnya juga bisa dibaca ya. Nah, ini adalah tanggal ataupun bulan yang masih tentatif untuk pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM ini. Nah, yang terakhir adalah Kementerian Perhubungan. Kalian download aja. Kemudian sama seperti yang tadi, kalian harus baca dan pahami semuanya dari awal sampai akhir, kira-kira kemana sih yang cocok, supaya kalian bisa ini ya, paham. Pengumumannya kalian bisa klik di sini. Nah, ini adalah kuotanya, yaitu 2.676 formasi yang terdiri dari 1.932 untuk formasi program studi pola pembibitan Kemenhub dan 744 formasi program studi pola pembibitan Pemda. Nah, pengumuman selengkapnya kalian bisa klik di sini. Di sini ada 24 halaman pengumuman tentang penerimaan calon taruna ataupun taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kalian scroll aja ke bawah, kalian baca dan pahami mana kira-kira yang cocok sama kalian ya. Kalian lihat aja kira-kira mana sih yang kalian inginkan, apakah dekat dengan rumah kalian ataupun kalian mau merantau, yaitu terserah kalian ya. Jadi pilihlah sesuai dengan yang kalian minatin. Ini ada banyak sekali nih. Ini kesempatan emas nih buat kalian ya. Tapi kalian harus banyak belajar juga. Kemudian di sini ada tata cara pendaftarannya. Pendidikan transportasi darat. Di sini ada dijelaskan biaya awal masuk merupakan biaya perlengkapan taruna selama pendidikan, biaya makan selama 3 bulan, dan masa dasar pembentukan karakter yang dibayar di awal pendidikan. Biaya awal masuknya sudah tertera ya di sini sesuai dengan perguruan tinggi yang kalian minati nanti. Kalian lihat aja, kalau misalnya kalian keberatan, kalian bisa pilih sekolah kedinasan yang lainnya. Nah, di sini ada yang gratis, yaitu Politeknik Pelayaran, Poltekpel Sumatera Barat. Jadi kalau kalian daftar di sini, kalian nggak perlu bayar biaya awal masuk, karena di sini sudah ditulis gratis. Informasi program studinya di sini udah jelas, ada yang 3, kemudian ada yang 2, 0, dan totalnya 5 sampai ke bawah. Nah, segitulah informasi yang bisa aku sampaikan kali ini. Jadi kalian harus tahu pengumumannya dari sini, jangan tanya dulu sebelum kalian baca dari awal sampai akhir. Untuk kalian baru lihat channel aku, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan dukung terus channel ini supaya aku bisa lebih semangat dalam berbagi informasi yang tentunya resmi tentang sekolah kedinasan ini. Oke? Dadah!